Selamat sore, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sejujurnya saya bukan ahli arkeologi ya sebenarnya. Jadi kalau berbicara tentang Candi Muara Jambi dari sisi arkeologisnya itu mungkin kurang tepat. Tapi kalau mau bicara apa itu Muaro Jambi, apa yang terjadi misalnya di sana pada masa itu, masa di mana candi itu masih dipakai, ya mungkin masih bisa ya sedikit saya sharing. Kenapa? Karena apa yang kami alami, apa yang saya pribadi pelajari misalnya saat ini, itu memang seperti yang diujar di film tadi, itu berkaitan, berkorelasi dengan yang diajarkan di Muaro Jambi. Jadi sebenarnya ya bisa dibahasnya dari sisi itu. Pertama, ini kesan saya ya setelah tadi menonton film dokumenter ini, saya benar-benar merasa guru Sona Dwipa Dharmakirti, tadi kan banyak ya disebut, kalau di Tibetan mereka biasanya sebutnya Lama Serlingpa. Lama Serlingpa, Serling itu tuh swarna. Ya, ser itu adalah emas, swarna. Ling itu Dwipanya tadi. Ling itu artinya tempat. Jadi swarna Dwipa itu artinya serling, tanah emas. Kemudian orang Tibet pakai akhiran pa itu menunjukkan orang. Jadi Lama Serlingpa itu adalah ya guru Sona Dwipa tadi. Jadi kesan pertama saya atau setelah pertengahan tadi ya, saya benar-benar merasakan kebaikan hati sosok guru Sona Dwipa tadi itu sampai saat ini itu masih ada, dan rasa sayang beliau terhadap kita orang Indonesia itu luar biasa. Kenapa bisa seperti itu nanti saya ceritakan. Karena kalau kita belajar apa yang ada di teks, ucapan-ucapan beliau, karena tadi kan nggak dikutip ya, sayang ya. Beliau itu ada meninggalkan teks tentang ulasan Prasnya Paramita yang disimpan oleh orang Tibet. Even orang Indonesia sendiri itu tidak simpan lagi, tapi itu lestari di Tibet ya. Jadi teks yang ditulis, yang dikubah oleh Mahaguru yang dari Nusantara, dari Indonesia. Yang mana misalnya kita Buddhis Indonesia itu masih mereka-reka ya, mencari-cari, kita belajar Buddhis ke Thailand, ke negara mana dan sebagainya. Padahal guru kita asli yang tadi dibilang ya, orang Melayu, orang Indonesia asli, beliau tuh ada menulis sebuah teks, ya, teksnya apa mungkin nanti ya. Kemudian kenapa saya katakan cintanya beliau, sayangnya beliau ke orang Indonesia itu masih bisa kerasa sampai sekarang, sampai benar-benar terharu tadi saya. Kenapa? Ceritanya itu begini loh. Tadi kan dibilang bahwa Yang Mulia Atisa, beliau berguru ke tanah Sumatera itu 12 tahun pada guru Sona Dwipa Dharmakirti. Setelah di tahun ke-12 ya, jadi di teks itu Guru Atisa itu ada cerita, di tahun ke-12 ketika beliau bertumpu atau beliau belajar pada gurunya ini memberi nasihat, ramalan bahkan nasihat terakhir kepada Yang Mulia Atisa. Beliau mengatakan, jangan berdiam di sini, pergilah ke tanah utara, tanah bersalju, dan kembangkanlah dharma di sana. Kira-kira seperti itu ya, saya mungkin tepatnya itu kurang ya. Nah setelah itu maka Yang Mulia Atisa itu tidak serta-merta langsung ke utara, langsung ke Tibet itu tidak. Beliau kembali ke India dan kembali ke biara dia. Biara Yang Mulia Atisa itu bukan Nalanda.
Bukan Nalanda. Jadi biara yang Mulia Atisha itu adalah Wikramasila. Ada 2 biara besar, universitas besar di India pada saat itu. Yang besar ya, yang kecil, menengah dan sebenarnya banyak. Itu adalah Nalanda dan namanya Wikramasila. Di film tadi mereka ambil spot Nalanda. Di Wikramasila itu sebenarnya juga masih ada peninggalannya di India saat ini. Jadi beliau kembali ke biaranya dan short story itu akhirnya beliau diundang ke Tibet dan sebagainya, dan lestarilah apa yang beliau pelajari dari Sumatera itu di Tibet. Kemudian apa yang beliau pelajari di Indonesia sebenarnya? Bagaimana kita apa yang inti yang kita praktekkan sebenarnya di Indonesia saat itu? Yang Mulia Serlingpa Dharmakirti, beliau juga seorang anak pangeran, seorang anak raja yang notabene meninggalkan kerajaannya, kemudian mencari pembebasan, dan dia pergi ke India pada saat itu. Dia belajar, setelah dia belajar, kemudian dia bawa pulang semua yang dia pelajari, kemudian kembali ke kerajaan Sriwijaya itu. Kemudian beliau berdiam di situ dan mengajar. Yang Mulia Atisha itu bukan orang biasa. Yang Mulia Atisha itu tuh bukan orang biasa. Yang Mulia Atisha ini seorang guru besar, maha guru di India saat itu. Seorang biksu yang dari silsilah Winaya Mahasangkika, yang winayanya itu sangat ketat beliau jaga. Pendidikannya dan sebagainya, beliau tuh sangat luar biasa. Bahkan di umur 3 tahun saja, beliau itu sudah berpikiran untuk mengejar pembebasan. Beda misalnya dengan kita. Seorang anak raja penuh, istilahnya, Anda tahu sendiri ya. Kemudian ceritanya itu mirip-mirip dengan Pangeran Siddhartha sedikit. Jadi intinya di umur 11 tahun tuh beliau sudah mau dijodohin. Beliau sudah mau dijodohin untuk menikah. Karena orang tuanya takut dia menjadi petapa. Intinya itu tidak terjadi dan akhirnya dia menjadi petapa dan sebagainya. Ceritanya sangat panjang dan luar biasa. Kemudian singkat cerita dia sudah mempelajari, let's say, semua materi misalnya yang ada di dalam filsafat Buddhis pada saat itu. Beliau tidak hanya menguasai sutta, abhidhamma dan winaya, beliau juga menguasai astrologi, pengobatan dan sebagainya. Kemudian timbul di satu ketika, saya lupa umur beliau berapa, beliau terpikirkan untuk bisa segera mencapai pencerahan, untuk bisa terbebaskan lengkap sempurna, untuk bisa mencapai, kalau kita bilang, seorang sama Sang Buddha. Kemudian beliau tahu sebenarnya untuk bisa mencapai tingkatan itu, beliau perlu merealisasi namanya bodhicitta. Beliau belajar, beliau tahu bodhicitta itu apa, semua teori dia tahu. Semua teori itu dia tahu, tahapan misalnya untuk bisa memiliki kualitas itu beliau tahu. Tapi itu nggak lahir, nggak tumbuh gitu. Di dalam arus batin dia itu tuh nggak tumbuh. Kemudian dia bertanya kemana-mana, siapa sih guru yang masih punya kualitas itu? Siapa guru saat ini yang masih punya kualitas itu? Karena kalau Anda ingin memiliki Anda bisa belajar nih, Buddha Dharma Anda bisa belajar di mana-mana, orang pintar, abhidhamma, sutta, winaya Anda bisa belajar. Tapi apakah dia punya realisasi dari apa yang dia pelajari, itu kita nggak tahu. Paham ya? Kita tuh nggak tahu. Kalau dia punya realisasi itu dan kita belajar dari dia, kita bisa punya juga realisasi itu. Kalau dia cuma sebatas teori, ya kita taunya nanti sebatas teori saja. Jadi dia cari, akhirnya dia, singkat cerita pokoknya dia mendapat petunjuk di Bodh Gaya, tadi Anda lihat. Banyak penampakan di sana, bahkan relief Rupang di situ juga berbicara ke dia untuk menyuruh dia pergi ke Indonesia. Bayangin ya, satu India itu tidak ada yang punya kualitas itu. Dan yang punya kualitas itu orangnya ada di Indonesia. Siapa itu? Lama Serlingpa tadi.
Swanadwipa Dharmakirti tadi. Jadi pergilah dia ikut pedagang dari India saat itu ke Indonesia. Dikatakan perjalanannya almost 13 bulan naik kapal dengan berbagai rintangan sampai di tanah Serlimpa itu. Kemudian beliau tidak serta-merta mencari guru itu. Beliau menunggu selama 2 minggu untuk menganalisa, bertanya kepada orang-orang, siapa sih guru ini, seperti apa dia. Kemudian setelah yakin dengan guru ini, akhirnya beliau pergi mau bertemu dengan guru ini. Guru ini tahu bahwa Yang Mulia Atisa ini seorang maha guru. Nah, beliau juga tidak sombong. Guru ini tidak sombong. Guru ini malah datang mau menjemput Yang Mulia Atisa. Jadi Yang Mulia Atisa itu rombongannya ratusan biksu. Tidak hanya beliau sendiri. Kemudian guru Serlimpa Dharmakirti, beliau total rombongannya 597 biksu dan samanera. Samanera saya lupa 60-an, sisanya itu 500-an itu biksu semua. Berjalan sebaris. Dikatakan di dalam teks kejadiannya itu seperti masa Buddha Siddhartha Gautama. Ketika beliau misalnya berpindah patah atau berkeliling pindah kota, itu kejadiannya sama seperti itu. Bahkan semua warga yang di saat itu, di perkampungan, di perkotaan itu yang melihat fenomena itu, semuanya itu muncul keyakinan yang luar biasa terhadap Tiratna, khususnya terhadap Sangha. Di Tibet, tradisi ini juga pada saat itu terus terbawa. Bahkan orang Tibet dengan keyakinannya yang sangat besar pada Tiratna, ketika ada Sangha lewat misalnya, berbaris seperti itu, mereka tuh bisa tidur di tengah jalan. Tidur di tengah jalan untuk apa? Biar badannya itu dilewati oleh para biku gitu. Jadi dia mikirnya blessing-nya itu satu badan dia, paham nggak? Kalau orang Tibet itu mikirnya kan selalu totalitas gitu ya. Namaskara dia juga satu badan gitu. Biar kebajikannya itu besar, dapat satu badan. Kira-kira seperti itu. Singkat cerita, Yang Mulia Atisa bertemu dengan guru Swanadwipa, kemudian beliau berguru yang tadi 12 tahun itu. Ada juga versi yang mengatakan bahwa beliau sempat berkunjung ke Borobudur, Yang Mulia Atisa, dan sebagainya. Apa yang ingin dia pelajari yaitu tentang realisasi bodhicitta tadi. Karena dengan memiliki kualitas bodhicitta, maka kita bisa lanjut menapaki jalan kita untuk mencapai tingkatan sama Sambuddha tadi. Maka dia bisa benar-benar masuk ke dalam ajaran Mahayana. Jadi kalau kita tidak punya kualitas bodhicitta misalnya, kita itu nggak bisa sebut diri kita itu seorang Mahayanis, seorang praktisi Mahayana misalnya. Paham ya? Sampai sini ini kira-kira saya, karena ini waktunya sangat singkat. Oleh karena itu setelah beliau benar-benar dilatih, ada teknik-tekniknya, ada urutan-urutan ajarannya, itu juga diceritakan, diajarkan oleh Yang Mulia Atisa. Dan itu dibawa oleh beliau ke India sampai ke Tibet dan lestari di sana. Sampai tahun 1959 itu dibawa keluar dari Tibet karena invasi Cina. Maka ajaran itu sebenarnya sekarang bisa disebut ya, bisa kita sebut kembali ke Indonesia. Kenapa saya bilang tadi ya, kesan saya menonton dokumenter ini bisa benar-benar merasakan kebaikan hati atau luar biasanya Guru Serlimpa, karena beliau tuh seperti sudah meramalkan gitu, bahwa ajaran ini tuh nggak akan bertahan di Swanadwipa ini. Ya memang benar kan, kerajaan Sriwijaya itu, let's say ya pada saat itu hilang sudah. Ya, karena ada invasi dari dinasti Chola dan sebagainya, itu sejarah lah ya. Kemudian kalau misalnya saat itu beliau tidak mewariskannya dan menyuruh pewarisnya untuk pergi ke satu tempat yang bisa menjaga ajaran itu, maka saat ini kita nggak akan benar-benar bisa memahami apa itu Mahayana misalnya. Apa itu urutan tahapan jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha dari basis Hinayana terus menapaki jalan ke Mahayana, terus mencapai realisasi menjadi seorang Buddha. Itu bakal hilang, putus. Dan ajaran itu kembali lagi ke Indonesia gitu. Begitu visionernya guru kita. Ini guru kita asli loh ya. Maaf ya kan, semuanya lahir di tanah ini kan. Kita semua lahir di Nusantara ini. Dan ada guru di Nusantara ini yang menitipkan kualitas beliau, ajaran beliau
untuk dibawa kembali, untuk diajarkan kepada kita yang sebagai turunannya. Paham ya saat ini? Dan tidak hanya itu. Anda tahu bahwa guru-guru besar ini ketika meninggal, yang mulia Atisa, yang mulia Serlimpa, mereka tuh terus kembali. Nah, cerita ini tuh sebenarnya masih sangat kasar. Yang di film dokumenter ini ada sepotong yang sangat kasar. Mereka tuh terus kembali. Yang mulia Atisa ketika meninggal, dia itu terus lahir lagi, datang lagi. Yang mulia Serlimpa Dharmakirti juga sama. Begitu beliau meninggal, pada saat itu beliau terlahir lagi. Bahkan di tanah Tibet berpuluh kali silsilah reinkarnasi beliau muncul di tanah bersalju itu, berpuluh kali itu ada. Hingga sampai saat ini itu masih ada jejak reinkarnasi beliau. Bahkan kita bisa sebut reinkarnasi beliau saat ini itu sebenarnya masih ada. Orang yang benar-benar merupakan reinkarnasi dari Guru Serlimpa Dharmakirti itu masih ada. Beliau dikenali sebagai reinkarnasi Serlimpa Dharmakirti oleh His Holiness Dalai Lama yang ke-13, bukan yang ke-14. Yang tadi itu yang ke-14. Jadi kelahiran beliau yang sebelumnya, yang mulia Dalai Lama yang ke-13, mengenali anak ini sebagai reinkarnasi dari Lama Serlimpa Dharmakirti. Kok bisa? Itu nanti panjang ceritanya. Metodenya itu ada. Metodologinya itu ada. Singkat cerita, beliau masih hidup sampai sekarang. Dan Anda tahu, beliau datang kembali ke Indonesia. Jadi reinkarnasinya Lama Serlimpa Dharmakirti, atau kita sebutlah Lama Serlimpa Dharmakirti itu sendiri, itu tuh sudah kembali ke Indonesia tahun 1989. Beliau pertama kali menginjak datang kembali ke Nusantara, diundang oleh orang Indonesia. Dan beliau terus mengajar. Beliau bertemu dengan sesepuh kita, yang mulia Bante Asin Jinara kita, beberapa kali. Kemudian beliau juga bertemu dengan sesepuh para biku di Indonesia saat itu, bertemu dengan Bante Panyawaro, dan sebagainya. Bahkan mengajar di Wihara Mentut sana. Bahkan mengajar di wihara-wihara Budayana yang ada di Bandung dan sebagainya. Dan beliaulah yang mengembalikan lagi ajaran tentang bodhicitta ini kembali ke Nusantara. Beliau saat ini dikenal sebagai Yang Mulia Dapo Rinpoche. Beliau lahir tahun 1932 itu umur berapa ya? Enggak dong. Umur berapa sekarang? 93 dan masih aktif mengajar, tapi secara fisik itu sudah agak susah untuk bisa pergi ke luar negeri. Terakhir kali beliau ke Indonesia itu adalah tahun 2019 kalau nggak salah. Begitu besarnya cinta beliau, begitu besarnya istilahnya apa ya? Tujuannya beliau lah untuk bisa mengembalikan ajaran ini ke Nusantara. Dan kalau Anda benar-benar serius nih ya, mau mempelajari nih, apa sih yang diajarin oleh Yang Mulia Serlimpa Dharmakirti, itu bisa. Di Bogor bisa, contohnya ada Korudi, ada Cimina, ada banyak orang di sini yang sudah pernah berhubungan langsung misalnya dengan beliau. Bahkan Ibu Pandita kita juga sudah pernah. Anda bisa benar-benar mempelajari itu. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, dari film dokumenter ini Anda lihat, peninggalan orang-orang zaman dulu, praktisi Buddhis Indonesia zaman dulu, apa sih yang mereka tinggalin? Apa yang benar-benar yang menjadi prioritas mereka kalau Anda lihat. Bahkan setelah ribuan tahun, itu masih bisa kita lihat, masih bisa ditemukan. Yaitu praktek spiritual. Mereka itu nggak ninggalin mall, nggak bangun mall pusat perbelanjaan zaman Sriwijaya misalnya. Bahkan istananya saja itu kita nggak bisa benar-benar temukan. Yang ditinggalin itu candi, kompleks biara.
Di Jawa Anda lihat candi berapa banyak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak main idenya di sini? Bisa kita lihat bagaimana cara berpikirnya, prioritasnya gitu, praktisi Buddhis zaman dulu. Bagaimana mereka melihat besarnya ajaran ini, bagaimana Anda bisa melihat besarnya keyakinan mereka terhadap ajaran ini, dan betapa besarnya harapan mereka untuk bisa mempertahankan ajaran ini selama-lamanya. Ada nggak di kita saat ini? Ada nggak di kita saat ini? Kalau misalnya ya mereka saat itu ya mohon maaf ya, benar-benar hanya memikirkan urusan keluarga dia, kemakmuran keluarga dia, status dia, nama baik dia, dan sebagainya. Dharma itu hanya untuk urusan pelabelan semata, tidak benar-benar dipraktikkan dan sebagainya. Tidak akan ada candi-candi itu, kompleks biara ini, Muara Jambi, dan tidak akan ada. Benar nggak? Setuju nggak? Kita sendiri, bahkan sorry to say ya, mohon maaf orang India, bahkan di India sendiri, Anda nggak akan menemukan Candi Borobudur dan sebagainya, nggak ada. Bangunan misalnya bercirihan Buddhis gitu ya, benar-benar yang menunjukkan keyakinan yang luar biasa gitu loh. Praktisi yang ada di tempat itu. Paham nggak? Bahkan kita Buddhis saat ini saja, dan ini sekali lagi mohon maaf lagi. Ya kita cuma bisa membangun misalnya bangunan tempat kita misalnya praktek spiritual, ya seperti itu. Kalau kita mau, hilang. Kalau kita mau gali ya, kalau saya mau cerita satu persatu misalnya, makna dari candi ini, dan Anda tahu, saya ambil contoh aja ya, di kompleks Muara Jambi, saya sudah pernah ke sana beberapa kali, dan di sana itu ada bagian, ada kompleks, ada bagian tempat debat, alun-alun untuk berdebat. Harusnya film dokumenter ini tuh nggak berhenti di Dharamsala saja. Harusnya mereka pergi ke biara Nalanda saat ini. Dia kan pergi ke Universitas Nalanda ya saat ini. Gak ada apa-apa di situ, mau ketemu apa? Ajaran Buddha, ajaran Buddhis itu lestari kan di biara Tibet. Dan itu tuh masih ada saat ini. Semua tradisi yang ada di Muaro Jambi, yang ada di pesantren Buddhis kita di Muaro Jambi yang saat itu semua masih ada. Kalau mau lihat, ya salah satunya di biara kita. Itu biara itu ada 3.000-an biku. Dan kerjaannya memang seperti yang ada di aktivitas Muaro Jambi itu. Mereka berdebat, mereka belajar, ada asramanya seperti Ponpes dan sebagainya, itu semua ada. Nah, harusnya niat dinat, nggak ada sih ya, katanya tadinya mau datang terus ada apa gitu. Kalau dia datang, tak kasih masukan. Harusnya dia lanjut melihat Muaro Jambi saat ini. Ya itu ada, ya ke biara aja. Mungkin itu ya. Atau paham ya Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Kemudian terakhir ya. Ajaran di Muaro Jambi ini misalnya. Bagi kita saat ini itu apa gitu? Bagi kita saat ini itu apa gitu? Ya kita tidak usah serta-merta misalnya ikut-ikutan misalnya orang-orang zaman dulu misalnya bangun ini, buat ini dan sebagainya. Apa yang menjadi harapan, satu-satunya harapan para guru saat itu, tidak ada Dharmakirti. Sebelum Dharmakirti, beliau kan di abad 11, abad 10, 11. Sebelumnya itu juga ada banyak guru besar. Salah satunya Sakyakirti misalnya. Abad 6, abad 7 kalau nggak salah. Itu juga guru besar. Yang menulis catatan tentang beliau tuh I Ching. Setelah I Ching, misalnya siapa lagi yang datang tuh banyak. Guru silsilah Indonesia itu pasti ada. Kalau nggak akan nongol gitu. Ada nongol Dhammakirti lagi, dan setelah Dhammakirti sebenarnya juga masih ada. Dan seterusnya. Apa pesan mereka, harapan besar mereka? Itu tidak di bagian fisik. Kalau bisa, bagi kita saat ini, realisasi yang ada di Muaro Jambi itu bisa lahir di batin kita saat ini. Nah ini pekerjaan berat, pekerjaan besar, sangat berat. Bagaimana kita bisa menghadirkan itu di dalam batin kita, itu tuh pekerjaan yang besar. Itu ya, terima kasih. Singkat cerita, intinya adalah ketika kita sudah menonton ini, setidaknya kita mendapat gambaran lah, sedikit gambaran bagaimana Buddhis Indonesia zaman dulu, mereka itu membangun wihara, kemudian
apa yang dilakukan oleh para umat Buddha, praktisi Buddhis pada saat itu di dalam wihara dan sebagainya, tidak hanya semata melakukan puja, misalnya kebaktian semata, tapi mereka itu benar-benar membahas Dharma, benar-benar mengupas Dharma, sampai kualitas itu tuh tercapai, sampai realisasi itu tercapai. Paham ya? Poin ini tuh paham. Sampai bisa membuat seorang mahaguru gitu dari India itu datang ke sini gitu. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Dan itu kenapa bisa lestari misalnya sampai ke Tibet? Karena mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi di wihara dan sebagainya itu tidak hanya semata untuk memohon keselamatan, kesehatan dan sebagainya, tidak hanya semata, mereka benar-benar mengejar misalnya apa yang bisa dicapai sebagai manusia saat itu, sehingga tidak hanya ajaran secara tertulis saja yang lestari, tapi ajaran secara realisasi itu benar-benar ada. Realisasi itu benar-benar ada. Kalau kita mau bicara Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat, ada saja gitu di situ. Dan di Indonesia itu sudah dimulai, seperti yang tadi dibilang ya, itu sudah dimulai oleh sesepuh pertama kita, Bante Asin, Jinara kita. Beliau benar-benar menunjukkan kalau kita benar-benar praktek, maka kita benar-benar bisa mencapai sesuatu. Even kita nggak bisa lihat beliau mencapai apa, mungkin tingkat kesucian apa gitu. Tapi ya, Dharma itu tuh benar-benar ada hasilnya kalau kita benar-benar praktekkan, kalau benar-benar kita tekuni. Mulai dari mana? Anda lihat di Muaro Jambi, kenapa mereka bikin biara seperti monastik universitas itu? Mulai dari belajar. Paham nggak? Mulai dari belajar. Anda tahu nggak perpustakaan Nalanda tadi kan disebut ya, ada 3 perpustakaan di situ ya. Salah satu perpustakaannya itu kan intinya biara itu kan dibakar ya sama tentara Turki kan tadi dibilang. Satu perpustakaan dia itu terbakar habis, Anda tahu berapa lama? Lebih dari 6 bulan kalau nggak salah. Baru bisa terbakar habis. Anda bayangin di dalam situ tuh teksnya itu sebanyak apa? Yang mereka pelajari itu tuh sebanyak apa? Sementara kita notabene mengaku kita ini Buddhis misalnya. Teks yang kita ketahui itu sebanyak apa tentang Buddhis misalnya. Yang benar-benar misalnya kita pelajari dan sebagainya. Jadi kita itu masih jauh banget. Tapi kita sudah memulai dengan ditunjukkan oleh contoh yang luar biasa, Bante Asin. Beliau tidak hanya belajar, tapi beliau benar-benar praktekkan, dan Anda bisa lihat ketika beliau, meninggal gitu, Anda bisa lihat realisasi beliau itu tuh Anda bisa lihat kan. Dari hasil jasad beliau tuh kan bisa lihat. Bagaimana dengan kualitas pikiran beliau tuh terlihat juga di situ. Dan kita itu tidak hanya, guru saya itu suka ngomong gitu. Guru saya itu suka ngomong. Kita tuh menghargai Bante Asin sebagai pelopor dan sebagainya. Siapa yang benar-benar mempraktekkan mengikuti jalan beliau, metode meditasi beliau dan sebagainya, dan siapa coba saat ini di Indonesia? Seperti menampar kita gitu. Malu kita. Sebagai penerus kita bisa ngaku kita penerus beliau, kita siswa beliau, kita murid beliau. Nah, saya pandita yang ditabis oleh beliau, dan siapa yang benar-benar mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh beliau dan benar-benar yakin mencapai realisasi seperti beliau misalnya. Ya contohnya seperti itu. Saya rasa itu ya. Mungkin ini kan waktunya singkat terbatas. Kalau mau lanjut mungkin besok di wihara bisa. Terima kasih.